gak usah tersinggung. Mungkin dia perlu perhatian, karena mungkin di tempat kerja, tempat lain, di rumah tidak dapat perhatian. Maka ketika ketemu dengan dia cemberut, jangan tersinggung. Boleh jadi sedang tidak konsentrasi. Orang kalau sedang tidak konsentrasi, jangankan kita tegur, klakson dari kereta api saja nggak dengar kadang-kadang. Sudah diklakson, dia diam saja. Kenapa? Karena tidak sedang konsentrasi. Jangan selalu cepat kita mengambil kesimpulan karena teman di depan kita dalam kondisi yang mungkin kita tidak tahu kondisi yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarana bi dzikrihi dzikran katsira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Saudara pendengar di mana saja Anda berada, bertemu kembali di layar kaca kesayangan Anda dalam tema untuk saat ini terkait dengan tanda-tanda orang yang termotivasi kembali kepada Allah. Mungkin agak berbeda penafsirannya untuk para pemirsa. Bukan dalam arti mengantarkan pemirsa untuk segera dikembalikan kepada Allah. Ini beda persoalannya. Termotivasi kembali kepada Allah itu maknanya, apalagi yang umur 60 tahun, kemudian mendengar siaran ini jangan terlalu takut. Maksud dari kembali kepada Allah itu adalah menjemput ampunan dan surga Allah. Loh, kan kalau masuk surga nanti mati dulu, itu persoalan lain. Oleh karena itu jangan sampai kita merasa tidak dimanjakan Allah. Hidup ini sebenarnya, saudara pemirsa, dimanjakan oleh Allah. Kalau Allah sudah mengampuni, Allah sudah memberikan taufik dan hidayah, enak hidup ini. Tanda-tanda orang yang bahagia itu sebetulnya kalau dalam media cuma dua. Pertama, dia tuh gembira. Gembira saja. Senang hatinya, riang gembira. Mau ke masjid senang. Ketemu dengan teman senang, senyum. Oleh karena itu pemirsa yang ada di rumah, yuk latihan senyum. 1, 2, 3 senyum, tahan setengah menit. Nah, kadang-kadang nggak yakin atar senyum. Dengan senyum mudah-mudahan persoalan yang ada dalam pencernakan kita terbantu dengan senyum. Kemudian orang yang bahagia setelah gembira, dia mau menggembirakan orang lain. Ada orang nih nggak bisa menggembirakan orang lain. Datang ke kantor, orang bawa pabukuan, dia bawa masalah. Itu hidup ini kadang-kadang. Orang hari-hari Minggu mancing, dia di kantor mancing masalah, memancing keributan, bukan mancing ikan. Kalau mancing ikan itu bisa bahagia 1 hari. Jadi kalau para pemirsa ingin bahagia 1 hari, mancing lah. Tapi jangan mancing keributan. Ini persoalan bagi kita. Oleh karena itu, mari kita bahas terkait dengan siapakah tanda-tanda orang yang termotivasi untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Artinya, dan bersegeralah engkau menuju ampunan dari Allah dan mencari surganya, yang luas surga tersebut seluas langit dan bumi. Disediakan untuk siapa? Disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Tentunya disediakan salah satunya bagi orang-orang yang shaimun. Orang-orang yang shaimun yaitu orang yang berpuasa. Kemudian malamnya qaimun. Malamnya berdiri dalam arti mendirikan sholat. Saudara pemirsa, kenapa Allah memanggilnya dengan cepat? Bahwa ini harus segera diberikan kepada setiap umat manusia agar bersegera kembali kepada Allah. Dalam kajian sufi falsafi, maksudnya sufi falsafi itu orang yang
dekat kepada Allah namun mempunyai kajian makna dalam hidup. Jadi kalau di kantor ada orang datang kantor dari pagi absen, kejar-kejar ngambil absen, kemudian nanti kerja kadang-kadang hanya cari makan. Tetapi sufi falsafi dia bekerja mencari makna, kan beda-beda sedikit. Ada orang yang cari makan, ada orang cari makna. Dalam kajian sufi falsafi bahwa yang paling jauh itu adalah waktu. Hari ini para pemirsa menonton TV, Padang TV. Setelah menonton, besok nggak ini lagi acaranya. Nggak akan bisa diulang, walaupun ulangan siaran. Tapi waktunya tidak akan sama. Maka waktu yang sudah berlalu itulah yang paling jauh. Karena tak pernah terjemput kembali. Beda lagi, ku jemput cintaku, beda lagi. Jadi para pemirsa, ku jemput cintaku itu karena sedang nggak usah ditafsirkan. Karena saya yakin para pemirsa semua tidak semua ahli tafsir hadis kan. Tetapi waktu nggak bisa dijemput. Yang kedua, apa yang paling ringan? Paling ringan itu meninggalkan sholat. Sibuk. Kenapa nggak sholat? Sibuk. Waktu belum sibuk cari kesibukan. Mendaftar ke sana ke sini jadi karyawan, jadi pengajar, jadi dosen. Sudah dikasih beban dosen, nggak ngajar, kenapa? Alasan sibuk. Allah saja maha sibuk, tak pernah mengeluh untuk umatnya. Apa yang ada di langit dan di bumi, semua minta kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha sibuk. Itu dalam surah Ar-Rahman. Dan yang sangat ditunggu oleh Allah adalah kembalinya setiap umat untuk bertaubat, untuk minta ampun. Karena dengan minta ampun, Allah akan berikan ampunan dan kita akan mampu mengusir masalah. Banyak orang ini kadang-kadang banyak masalah dan ingin menghindari masalah. Allah jamin dengan kembali kepada Allah, minta ampun kepada Allah, Allah akan berikan yang terbaik, akan mampu mengusir masalah. Tetapi ada tanda-tanda orang yang termotivasi untuk kembali kepada Allah, menjemput ampunan dan yakin akan surga Allah. Yang pertama, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra. Orang-orang yang termotivasi untuk kembali kepada Allah itu pertama dia berinfak. Berinfak baik di waktu lapang maupun di waktu yang sempit. Dalam arti bulan yang awal, tanggal-tanggal awal biasanya banyak yang masuk ke rekening. Kemudian dia berinfak. Sesudah tanggal 20 itu kadang-kadang kita angsuran. Yang muda maupun yang tua dipersilahkan, yang penting bahagia. Kalau yang muda-muda biasanya akan beli mobil yang cash walaupun second. Tahun 97, 99. Kenapa? Kalau nanti jadwalnya pergi ke tempat yang lain atau pulang kampung mogok, masih bisa mendorong. Kenapa? Tubuhnya masih kuat. Itu anjuran saja. Tetapi bagi yang sudah umur 50 ke atas, mohon jangan beli mobil second. Langsung cash yang baru. Karena saya yakin kalau mogok di tengah jalan nggak akan kuat lagi untuk mendorong. Yang penting adalah kebahagiaan. Kenapa? Tandanya adalah ketika kita mau berinfak. Kebahagiaan itu ketika kita berkontribusi. Jangan kita takut dengan berinfak, kita akan kekurangan. Bahkan dengan berinfak, kita akan dijamin oleh Allah dan dikembalikan. Karena tidak ada kisah orang yang selalu berinfak di jalan Allah, kemudian mereka miskin, tidak ada. Allah kembalikan dengan jalan Allah sendiri. Karena Allah maha kaya, Allah maha tahu kapan kita membutuhkan. Jadi tanda pertama adalah orang-orang yang termotivasi kembali kepada Allah, yaitu alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra. Selalu berinfak di waktu lapang maupun di waktu sempit. Dan infak itu luar biasa. Kenapa luar biasa? Orang yang sudah meninggal saja, baru meninggal dikuburkan, dia berkata, "Ya Allah, laula akhartani ila ajalin qarib." Ya Allah, ya Tuhanku, hidupkanlah aku agak sebentar saja. Kenapa engkau akan mau hidup lagi? Dia menjawab, sesungguhnya saya nanti kalau dihidupkan kembali, fa'asaddaqa,
saya akan berinfak ya Allah. Jadi infak itu adalah impian bagi orang-orang yang sudah meninggalnya, mimpi lagi. Apa mimpinya? Ya Allah, aku sudah meninggal ya Allah. Hidupkanlah aku kembali agak sebentar saja ya Allah. Mangai duit lihat, mangai hidupnya untuk apa lagi? Ya Allah, aku akan bersedekah. Jadi mumpung kita belum dipanggil oleh Allah, dan mohon maaf bukan mengantarkan Bapak dan Ibu untuk segera ke sana, tapi sebelum ke sana mohon berinfak, karena orang yang sudah meninggal saja ingin dihidupkan kembali dan minta diberikan kesempatan untuk membantu. Di sini berarti ada sebuah indikator bahwa orang-orang yang termotivasi kembali kepada Allah ada niat berkomunikasi kedermawanan, peduli, karena dengan peduli itulah hakikat kebahagiaan yang sebenarnya. Kemudian yang kedua adalah wal kadhiminal ghaid, orang yang mampu menahan emosinya. Ini adalah pertahanan internal. Begitu pagi kita bertemu dengan teman di kantor, tahu-tahu tidak menyapa, gak usah tersinggung. Mungkin dia perlu perhatian, karena mungkin di tempat kerja, tempat lain, di rumah tidak dapat perhatian. Maka ketika ketemu dengan dia cemberut, jangan tersinggung. Boleh jadi sedang tidak konsentrasi. Orang kalau sedang tidak konsentrasi, jangankan kita tegur, klakson dari kereta api saja nggak dengar kadang-kadang. Sudah diklakson dia diam saja. Kenapa? Karena tidak sedang konsentrasi. Jangan selalu cepat kita mengambil kesimpulan karena teman di depan kita dalam kondisi yang mungkin kita tidak tahu kondisi yang sebenarnya. Karena hidup ini banyak tayangan, hidup ini banyak dramanya. Ketika di kantor menjadi orang ini, orang yang paling tegas, orang yang sangat pemarah boleh jadi ya, tapi tiba di rumah dia nggak pemarah itu. Seorang bapak pimpinan di kantor marah-marah kerjanya, emosi gitu. Tetapi begitu di rumah hilang emosinya, karena dia termasuk istiqomah. Saudara pemirsa mungkin tahu istiqomah ya. Istiqomah itu ikatan suami takut istri kalau di rumah. Kalau nggak di rumah habis teman-temannya di kantor. Tapi udah di rumah semuanya selesai. Nah, sehingga kalau ngomong tersudutkan, mau ngomong ini dilawan, ngomong satu dilawan 3 oleh istrinya. Akhirnya dia diam saja. Kalau di rumah menjadi seorang pendiam. Tapi tiba di kantor marah-marah ada kerjanya. Silahkan juga senyum-senyum para pemirsa. Apakah termasuk orang-orang yang mampu menahan amarah? Kalau tidak, berarti tidak termasuk indikator kita kembali kepada Sang Pencipta. Kemudian yang ketiga, wal afina 'anin nas, yaitu orang-orang yang mampu memaafkan orang lain. Memaafkan adalah pertahanan eksternal dalam kehidupan. Kita nggak salah, kita pula yang dibilang salah. Memaafkan luar biasa. Kita berusaha menolong pekerjaannya, dibilang biang kerok. Apa itu kerjanya? Kenapa? Karena pengetahuan kita berbeda. Apapun yang kita lakukan, ketika tidak kita sampaikan, kadang salah paham. Rasulullah SAW yang mulia, yang tangannya dicium oleh ribuan umatnya karena sebuah kerinduannya, pernah memaafkan orang yang sangat menyakitinya. Bahkan ketika misi untuk mengajak kebaikan kembali kepada jalan Allah di Taif, Rasulullah tidak disambut dengan baik. Kalau mohon maaf para pejabat, pimpinan, itu kalau keluar daerah, acara itu dikalungi bunga, disambut dengan bunga. Rasulullah disambit dengan batu. Nah, tapi bahasa Indonesia mungkin sambit nggak ada ya. Ini untuk memberikan sesuatu yang berbeda, disambut kalungan bunga. Rasulullah disambit dengan hujan batu dan kaki Rasulullah terluka. Malaikat Jibril berkata, "Ya Rasulullah, izinkan aku untuk mengangkat bukit Uhud dan aku akan hamburkan ke orang-orang yang menyakitimu." Rasulullah memaafkan, "Wahai Jibril, aku diutus ke dunia, aku diutus ke bumi ini bukan sebagai tukang balas dendam." Kalau kita ini kan kadang nggak ingat ya, ingat juga sih, lupa ya, tapi yang itu nggak lupakan apa, dendam. Dan tanda-tanda dendam itu sering tidak mau bertemu kalau betul-betul bertatap muka.
Kalaupun bertatap muka, tanda-tanda orang demam itu nggak sampai 1 detik menatapnya. Jadi kalau kita masih ada dendam, ketemu, nggak sampai 2 detik menatap wajahnya berarti masih dendam. Dan Rasulullah malah berdoa. Dia berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah kaumku, boleh jadi mereka tidak tahu dengan apa yang aku inginkan. Para pemirsa di mana saja berada, jadi maafkanlah. Karena itu perintah Al-Quran. Boleh jadi bukan karena dia semua salah, mungkin karena kita juga yang salah. Salah sikap, akhirnya mereka juga memberikan penafsiran yang tidak baik. Oleh karena itu, para pemirsa di mana saja berada, mari kita maafkan orang-orang yang masih yang dekat dengan kita. Mulai dari anak kita, kemudian pasangan kita, dan maafkanlah orang tua kita. Boleh jadi dulu orang tua sangat keras, orang tua kita pernah memukul kita. Kenapa? Karena sedang menyiapkan diri kita untuk menghadapi kehidupan yang lebih sulit di zamannya. Boleh jadi ibu kita pernah memarahi kita, boleh jadi membangunkannya dengan menyiramkan air sedikit kepada muka kita, dan kita dendam. Oh, ternyata ibu kita telah tiada. Kita belum bisa mengumrohkan dan menghajikan. Kenapa? Karena baru sekarang kita dapat rezeki. Bahkan orang tua kita dulu sakit. Ketika ada operasi untuk sakit orang tua kita tidak mampu membayarnya. Karena kita baru CPNS, boleh jadi. Baru diangkat pegawai, belum menjadi pejabat. Maka orang tua kita yang telah tiada. Karena apapun yang dilakukan buat kita, boleh jadi menyakitkan. Ayo, kita maafkan. Kita tulis surat di HP kita. Karena orang sekarang sudah malas menulisnya. Orang sekarang itu lebih banyak nulis di HP-nya. Kita tulis nggak apa-apa di status kita. Ya Allah, ya Tuhanku, aku ingat ibuku dan aku berikan secari surat untuk ibuku. Ibu, akulah anakmu. Para pemirsa, silahkan tulis namanya masing-masing. Ibu, aku anakmu. Tulis namanya masing-masing. Yang hari ini berada pada kondisi zaman sekarang, Ibu. Hanya seutas tali aku bisa berikan kepadamu, yaitu Robbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini juga terkait dengan pertanyaan para sahabat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, di bulan-bulan seperti ini Engkau anjurkan untuk saling memaafkan. Orang tuaku telah tiada ya Rasulullah. Bagaimana aku memaafkan, cara memaafkan mereka ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Doakanlah orang tuamu. Seandainya, saudara pemirsa, ketika kita tanya, siapakah orang yang terbaik di Indonesia ini dan siapa yang harus kita usulkan untuk pahlawan nasional? Saya yakin ibu kita. Ibu kita tuliskan namanya, kemudian kita berikan apa yang terbaik untuk kita. Nilai-nilai yang terbaik yang pernah diberikan. Jadi jangan katakan di Indonesia ini banyak orang jelek, banyak orang baik termasuk ibu kita. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan tanda-tanda termotivasinya kita menuju kembali kepada Allah dan Allah memberikan terbaik. Mudah-mudahan puasa dan Ramadan kita akan memberikan berkah buat kita dan keluarga kita. Dan selamat untuk berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.